Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Untuk materi kali ini di pemrograman aplikasi saya akan membahas tentang menambahkan security di dalam program Anda, dan yang berikutnya saya akan menambahkan ya atau membuat program Anda yang sudah jadi itu kita buat dalam bentuk file exe ya. Jadi nanti program yang Anda buat itu bisa langsung di-run tanpa harus membuka aplikasi VB terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, saya ulangi, kita akan membuat atau menambahkan security di dalam program VB Anda dengan menggunakan username dan password. Yang kedua, kita akan membuat program Anda itu supaya bisa langsung dijalankan tanpa membuka aplikasi VB terlebih dahulu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah bisa dengan tahap yang kedua ini, berarti syukur bisa memanfaatkan itu. Jadi nanti kalau yang belum akan saya sampaikan juga ya. Oke, kita akan mencoba yang pertama terlebih dahulu. Saya di sini sudah menyiapkan project yang bernama form login ya. Jadi saya sudah menyiapkan form login ini. Jadi ketika saya buka di sini lihat pada tampilan sebelah kanan. Biasanya kan teman-teman semua kalau mau membuatkan biasanya file new ya, project standar exe, nanti di situ ada form 1 ya kan. Nah, form 1 ini yang nanti Anda bikin ini, nanti Anda bikin tampilan utama, tampilan awal form login. Jadi belum menyediakan programnya terlebih dahulu ya. Jadi programnya yang ingin Anda tampilkan ke pengguna ya atau ke user itu dijadikan sebagai form 2. Makanya di sini nantinya Anda akan membuat form lagi satu. Jadi nanti klik kanan add, nanti tambahin form lagi. Jadi nanti sebanyak apapun nambahin form di sini Anda bisa ya. Dan nanti kan jadi form 2. Nah, makanya saya sudah menyiapkan form 2. Form 2 ini yang nantinya berisi program Anda ya. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan ya. Jadi ini makanya untuk program yang ada di sini yang di form 2 ini kan ya kayak program yang sudah Anda kemarin buat, seperti kayak VB dengan ditambah koneksi database, terus kemudian program-program lainnya seperti kemarin ada program kasir sederhana dan lain-lain. Itu ibarat seperti itu. Dan kita tidak akan mengubah ini sama sekali. Ya, jadi ini hanya sekedar trigger untuk memancing bahwa oh kamu ini menambahkan form 2 di sini, ini program yang anggapannya kamu sudah siapkan sebelumnya. Ya, jadi kita tidak akan membahas pada bagian ini. Cuman di sini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kan kalau Anda form login, berarti nanti ketika sudah sukses login, artinya kan diarahkan ke tampilan berikutnya. Nah, tampilan berikutnya ini adalah memanggil dari form 2 itu. Ya, seperti itu ya. Makanya di sini yang saya bikin di form 2 ini ya. Jadi silahkan nanti kalau misalkan captionnya pun mau diganti, misalkan nah ini nih program ya, program utama, nah itu nggak apa-apa ya. Jadi nanti seperti ini misalkan. Nah, oke. Nah, terus kalau sudah menyiapkan 2 buah form ya, artinya nanti Anda silahkan desain dulu untuk form login di sini. Yang saya desain di sini cukup atau yang saya ganti di sini adalah captionnya, kemudian tambahkan seperti biasa text box ya. Terus kemudian text box 1, text box 2, kemudian ada label ya, label form login untuk username dan password, dan kemudian seperti biasa ada comment button login dan exit. Ya, seperti itu ya. Dan kemudian untuk pada form yang kedua ya, kemudian yang form yang kedua, saya cukup menambahkan caption aja di sini program utama, dan nanti ini saya ambil contoh, saya berikan label menu utama seperti itu. Tapi di sini sebenarnya isinya program Anda ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya sengaja memang tidak langsung memberikan contoh ke program yang sesungguhnya supaya ini nanti jadi bagian Anda ya, bagian Anda untuk bisa mengolah, mengimprove ya
tampilan untuk program ini yang tadinya belum ada security passwordnya, sehingga program Anda menjadi ada security passwordnya. Dan passwordnya cukup Anda yang tahu, seperti itu kan. Nah, nanti kalau kalau pas ujian, nanti ketentuan username dan password saya tentukan. Jadi biar Anda nanti pas mengumpulkan program waktu UAS kan nanti kan ada UASnya ya kan, berarti nanti Anda sudah bisa ready, oh program Anda sudah jadi dengan baik dan benar. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, kemudian kalau sudah membuat ini form login seperti ini kan, ini saya tidak perlu menyampaikan hal ini seperti apa ya untuk pembuatannya. Anda kan sudah bisa membuat tampilan seperti ini dan biasa menuliskan scriptingnya. Nah, nanti scriptingnya cukup ada pada bagian tombol command button yang ada di login dan exit. Ya, jadi kalau di sini masih name-nya masih saya bikin defaultnya teks 1, di sini saya bikin di sini masih teks 2 ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian kita klik untuk exit terlebih dahulu ya. Nah, jadi exit ini di sini saya masih memberikan pesan ya bahwa nanti uh, di dalam tombol exit ini saya akan memberikan message box mau keluar apakah Anda yakin mau keluar atau tidak, seperti itu ya kan. Jadi nanti dengan seperti itu comment button yang dijalankan ya, ketika dijalankan dan nanti exitnya ada pop up-nya seperti ini ya, seperti itu. Nah, untuk yang login ya, nanti untuk scripting ini akan saya berikan ke Anda ya. Dan nanti untuk yang login ya, nah ini yang login. Untuk yang login itu Anda bisa lihat ya, bahwa di dalam login ini Anda bisa memberikan semacam uji coba untuk masuk secara beratnya berkala, dalam artian itu berapa kali batasannya. Dan di sini saya berikan 3 kali kesempatan. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau cukup memberikan 1 ya, ya sudah, kalau salah berarti nanti langsung ditutup. Itu juga bisa. Ya. Nah, makanya di sini deklarasikan dulu ya untuk yang awal ya. Jadi nanti di awal pasti Anda akan membuat login ini ya sebagai variabelnya ini ya, itu nanti dengan tipe data integer ya. Ya, jadi kan integer nanti loginnya nanti bisa dideklarasikan seperti itu. Nah, kemudian di dalam login ini ya berisi kan ada user, password. Nah, usernya ngambil dari teks 1 tadi ya, dan password teks 2. Nah, kemudian kondisi ya. Nah, jadi nanti usernya saya bikin di sini usernya adalah nama saya, passwordnya dengan 12345. Nanti silahkan Anda ganti dengan user dan password Anda masing-masing seperti itu. Dan kemudian kasih pesan ya, bisa message box-nya misalkan welcome atau selamat datang. Nah, kemudian diarahkan kalau benar. Jadi if-nya yang pertama ini kan kondisinya benar. Jika benar maka langsung form 2-nya di show ya. Berarti kalau nanti Anda membuat nama form 2-nya ininya ganti ya. Nah, ini form 2-nya sudah diganti, berarti nanti disesuaikan ya form 2-nya ini ya. Nah, kemudian form 1-nya di-hide ya. Di-hide. Nah, kemudian kalau salah else makanya diberikan, nah ini diberikan if lagi. Else-nya di dalamnya ada if-nya lagi, bahwa nanti kalau login sudah login salah berarti kan dianggapnya sudah 1 kali. Berarti Anda salah memasukkan password. Ya, jadi nanti kalau salah lagi berarti di plus 1 lagi. Ya, berarti login yang kedua. Anda berarti nanti di sini dianggap salah lagi, Anda diberikan kesempatan Anda 1 kali lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sudah salah lagi yang ketiga, dia atau program ini langsung menutup ya program ya yang Anda buka ini tadi ya. Jadi tidak diizinkan masuk, seperti itu ceritanya. Ya, makanya nanti dengan seperti ini program ya. Nah, ini baby critical ini digunakan untuk nanti untuk menutup programnya ketika salah password sampai yang ketiga kalinya, seperti itu. Itu ya. Jadi untuk teman-teman semua nanti silahkan dicoba. Ini nanti skripnya akan saya berikan di description yang ada di video YouTube ya. Nanti silahkan Anda bisa coba. Terus kemudian satu lagi yang tadi poin yang kedua adalah, jadi nanti ketika dicoba ya, ini nanti
sebelum kita masuk yang kedua, kita akan coba terlebih dahulu ya. Nah, ini jadi nanti kalau saya masukkan ya, jadi nanti saya masukkan, maaf tadi user saya kecil ya, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ketika Anda login, selamat datang, pop-up-nya muncul, kemudian Anda langsung diarahkan di sini, menu utama. Jadi nanti programnya langsung muncul program Anda masing-masing. Seperti itu ya. Nah, itu untuk hasil untuk security, memberikan security di program Anda ya. Nah, berikutnya kalau sudah berarti Anda siap masuk ke poin yang kedua ya. Untuk poin yang kedua kali ini kita akan membuat file program kita menjadi .exe ya. Jadi mungkin kan sering kalian jumpai kalau Anda menjumpai sebuah shortcut atau file yang ekstensinya .exe, berarti itu untuk menjalankan sebuah program atau aplikasi ya. Nah, itu juga bisa dibuat di dalam program VB ketika program Anda sudah jadi, dan itu langsung menjadi .exe. Kan biasanya Anda membuka dengan .frm, .vbb seperti itu kan. Nah, namun nanti Anda akan diarahkan terlebih dahulu buka Visual Basic-nya untuk mengedit atau mengcompile ya. Nah, namun kalau program Anda sudah jadi tanpa ingin mengedit, Anda bisa langsung mengubah dalam bentuk .exe. Ya, caranya bagaimana? Itu ada di bagian di sini, file. Nah, ini ada tulisan make project 1.exe seperti ini. Nah, ini kadang kalau kita mau membuat, ini kita cukup dengan klik ini aja ya. Cuman kadang, nah yang tadi saya bilang, kadang kalau ada yang menyarankan itu namanya tidak perlu diganti atau sama. Sebenarnya nggak masalah, kalau mau diganti pun nggak apa-apa. Tapi di sini kan hanya untuk sekedar pengingat ya. Biasanya kan kita akan mau nyimpen namanya project satunya awalnya kan formlogin.exe misalkan. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nggak diganti pun juga nggak masalah. Nah, nanti kita coba kita bikin sama dulu namanya, kemudian kita pindahkan ke misalkan ini tadi saya simpan masih dalam satu pekerjaan saya ya, yang ada di sini ya. Ini saya simpan di sini, artinya saya sudah menyiapkan ini .exe. Jadi kita simpan ya di sini tanpa ganti nama dulu deh, misalkan seperti itu. Jadi kita siapkan, ini sebelumnya saya sudah nyimpan, jadi jangan kaget kalau ada tampilan ini saya refresh saja nggak apa, saya yes. Kalau kalian apa namanya nggak ada tampilan ini, jangan panik ya. Nah, ini kebetulan karena sudah disimpan ya, jadi tadi ada muncul pop up seperti itu. Tapi kalau di kalian nanti kan baru, nggak masalah. Nah, ini kemudian saya close ya. Ya, saya close. Ini kebetulan saya sudah nyimpan, jadi tidak saya simpan. Jadi nanti kalau Anda mau simpan, simpan juga dalam bentuk .vbb-nya ya. Jadi simpan projectnya lah, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya akan arahkan di sini ya, project.1. Nah, ini kan tadi project file yang tadi sudah Anda buat dalam bentuk .exe, ya kan? Nah, ini coba kita buka ya. Nah, ketika kita buka, kita langsung melihat, oh, berarti program kita sudah bisa dijalankan tanpa ini ya, apa namanya, membuka Visual Basic-nya terlebih dahulu ya. Jadi langsung ya. Dan kalau kita coba running, itu pun sama hasilnya ya. Nah, jadi kalau sudah kita login, selamat datang, dan ini muncul seperti ini. Nah, ini program kita yang sudah kita jalankan tadi ya. Nah, coba kita akan memindahkan apa namanya, file ini ke direktori yang lain ya. Nah, misalkan saya pindahkan ke sini, apakah filenya tidak akan bisa dibuka atau masih tetap bisa dibuka ya? Ternyata masih bisa kan, dan ini pun juga nanti kalau mau Anda ganti namanya menjadi form login, nah ini Anda juga bisa lakukan ya. Seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini untuk yang form login ya. Nah, bagaimana kalau yang modelnya yang kemarin Anda bikin? Coba .connect ini. Nah, ini saya sudah menyiapkan. Nah, ini ketika Anda mau membuat apa namanya .exe, kebetulan kan karena koneksi itu ada di dalamnya, kan ada database-nya, yaitu kita menggunakan perpustakaan .mdb. Artinya, kalau Anda nanti mau memindahkan ini ke tempat yang lain atau direktori yang lain, itu perpustakaan .mdb-nya juga diikutkan. Ya, tidak hanya project 1.exe-nya atau program .exe-nya,
Anda juga harus mengikutkan ini. Jadi ini saya berikan contoh, nanti kemudian saya pindahkan di sini. Ya, ini sudah saya jadikan ini ya. Ini sudah saya jadikan apa namanya .exe ya, dan caranya sama dengan seperti tadi ya. Ini saya bikin namanya program database ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini ketika saya buka seperti ini ya. Nah, ini di sini saya sudah menyiapkan apa namanya program ya. Kemudian misalkan kita tambahkan, kita mencoba untuk menambahkan ya eh, data yang baru ya. Oke, oke, seperti ini saya tambah. Nah, data sudah disimpan. Data yang disimpan ini ya sebisa mungkin apa namanya datanya tadi perpustakaan.mdb-nya juga diikutkan, di copy. Jadi supaya mau untuk menyimpan ya dalam satu folder atau satu directory yang sama. Ini seperti itu aja. Nah, kemudian untuk lain-lainnya kan Anda sudah bisa membuat seperti ini dengan tampilan yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Untuk program database ini ketika kita pindah ke dalam directory yang lain, programnya masih tetap berjalan. Namun ketika kita coba ya untuk menambahkan data ya, misalkan saya menambahkan data di sini A06 terus kita tambahkan lagi data misalkan seperti ini. Oke, anggrek 2 gini misalkan. Terus kita tambahkan. Nah, untuk penambahan data masih dapat dilakukan. Dan kalau untuk penghapusan data juga masih bisa dilakukan. Namun kalau misalkan saya ingin mengubah data ini, ya, data ini ketika saya ubah, itu juga bisa dilakukan. Namun ketika kita cek, ya, ketika kita cek di dalam program ini, ya, ini kalau misalkan kita lihat, ya, kita open, ya, oke. Nah, di sini yang terjadi adalah yang ada di data ini yang kita pindah MDB-nya kan tidak berpengaruh. Kenapa? Karena data yang dibaca untuk program database ini sudah menyimpan direktorinya yang ada di perpustakaan yang dari tempat awal Anda menyimpan ya di perpustakaan.mdb ini. Jadi karena kan ketika Anda apa namanya membuat program koneksi database itu kan Anda sudah mengunci tuh yang ADODC-nya itu letak penyimpanan database-nya di mana. Jadi sehingga apa namanya yang menyebabkan ini ya untuk program database-nya ini program database-nya masih di tempat ini ya. Jadi tidak bisa dipindah kemana-mana. Nah, kecuali nanti kalau memang mau dipindahkan berarti .vbb-nya pun harus diubah nanti direktorinya ya dari direktorinya itu sehingga apa namanya DJ-nya ini itu dipindah di mana untuk apa namanya perpustakaannya itu ya kan nah, perpustakaan tutup ini dipindah di tempat yang Anda tujukan. Cuman kan ini sudah berarti sudah keluar dari konteks kalau mau pakai file Excel jadi agak kerepotan kalau di sini. Makanya eh, nanti ketika apa namanya ketentuan UAS mungkin saya akan tentukan nanti database-nya ditaruh di seragamkan. Jadi biar nanti database-nya ketika Anda kirimkan ya, ke saya ataupun ke teman yang lain itu Anda mungkin kasih keterangan bahwa nanti database-nya ini ditaruh di dalam direktori ini seperti itu ya. Jadi supaya direktorinya sudah kita ketahui dan nanti ketika kita jalankan programnya kembali ya ketika kita jalankan programnya kembali kita tidak mengalami masalah seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi seperti itu dari saya. Materi untuk selama 1 semester ini sudah
ya hampir habis lah, istilahnya udah hampir habis. Jadi semua teman-teman sudah saya berikan, nanti sudah saya bantu. Nanti intinya kita tinggal diskusi saja apa namanya untuk materi ini bila mana Anda masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan. Jadi nanti harapannya minggu depan kita tinggal finishing saja untuk program, dan nanti di situ programnya ada security-nya, terus kemudian programnya ada connect database-nya, dan nanti ketentuan lainnya akan saya sampaikan di minggu depan. Jadi untuk itu materi pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih.